Strategi tarif Donald Trump ketika Amerika Serikat menentukan harga masuk bagi dunia. Pernyataan terbaru Donald Trump mengenai kebijakan tarif Amerika Serikat kembali mengguncang dinamika perdagangan global. Dalam pernyataan yang disampaikan pada sebuah pertemuan bisnis di Uni Emirat Arab, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan menetapkan tarif baru bagi negara-negara mitra dagang dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu ke depan. Lebih dari sekadar pengumuman teknis, pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan sepihak yang kian menegaskan visi ekonomi nasionalistik yang menjadi ciri khas era Trump. Trump menyebut bahwa Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick akan mengirimkan surat kepada berbagai negara, memberitahukan berapa biaya yang harus dibayar negara-negara tersebut untuk berbisnis di Amerika Serikat. Surat-surat ini menjadi isyarat bahwa tidak semua mitra dagang akan mendapatkan ruang untuk bernegosiasi. Saya rasa kami akan bersikap sangat adil. Tapi tidak mungkin untuk menemui semua pihak yang ingin bertemu dengan kami, ujar Trump, menegaskan keterbatasan kapasitas administratif pemerintahannya dalam menghadapi gelombang negara-negara yang ingin menjalin kesepakatan. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump tidak lagi melihat negosiasi perdagangan sebagai proses timbal balik antara dua pihak yang setara. Sebaliknya, negara-negara lain kini diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Washington. Trump mengklaim bahwa ada 150 negara yang ingin membuat kesepakatan, meskipun ia tidak menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang dimaksud atau berapa banyak yang akan menerima surat pemberitahuan tarif. Trump juga menyebut bahwa negara-negara yang menerima surat tersebut dapat mengajukan banding, meski tidak dijelaskan bagaimana proses banding tersebut akan berlangsung atau ke instansi mana negara-negara tersebut dapat menyampaikan keberatannya. Ketidakjelasan mekanisme ini menunjukkan bahwa proses penetapan tarif di bawah Trump lebih menyerupai instruksi sepihak ketimbang hasil dialog ekonomi yang setara. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sistem perdagangan global yang selama ini dibangun di atas prinsip negosiasi multilateral. Kebijakan tarif yang dipicu oleh kepanikan pasar. Sebelumnya, pada tanggal 2 April, Trump telah mengumumkan kenaikan tarif bagi puluhan negara mitra dagang. Namun, langkah tersebut sempat ditangguhkan selama 90 hari setelah menimbulkan kepanikan di kalangan investor dan pelaku pasar. Penangguhan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada pemerintah asing agar dapat membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat. Akan tetapi, dalam beberapa minggu terakhir, Trump terlihat mulai meninggalkan pendekatan dialogis tersebut. Ketimbang membangun komunikasi bilateral secara intensif dengan setiap negara, Trump kini cenderung menggunakan pendekatan dikte. Ia menyatakan secara terbuka bahwa ia akan menetapkan tarif secara langsung bagi banyak negara yang ingin menghindari beban pajak impor yang lebih tinggi. Pendekatan ini menandai pergeseran dari model negosiasi aktif menuju model penetapan sepihak yang menempatkan Amerika Serikat sebagai pemberi ultimatum. Adapun dalam praktiknya, tarif impor di Amerika Serikat dikenakan oleh bea cukai dan perlindungan perbatasan Amerika Serikat, US Customs and Border Protection. Namun biaya tambahan tersebut hampir selalu dibebankan kepada konsumen domestik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, sekalipun tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri, implikasinya justru bisa meningkatkan beban belanja bagi masyarakat Amerika Serikat sendiri. Keterbatasan kapasitas negosiasi, strategi atau kegagalan. Trump secara eksplisit mengakui bahwa pemerintahannya tidak memiliki kapasitas untuk mengadakan perundingan dagang secara serentak dengan semua negara yang terlibat dalam rencana tarif timbal balik ini. Saat ini, pemerintahan Trump hanya memprioritaskan pembicaraan dengan sekitar belasan negara yang meliputi ekonomi besar seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Eropa. Namun, kenyataan bahwa Amerika Serikat tidak mampu menjalankan negosiasi simultan dengan puluhan negara
justru memperlihatkan kelemahan struktural dari kebijakan tarif ini. Dalam sistem global yang kompleks dan saling terhubung, ketidakmampuan sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengelola diplomasi perdagangan secara efisien menjadi ironi tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pendekatan sepihak bukan hanya merupakan pilihan ideologis, melainkan juga hasil dari keterbatasan institusional. Trump sendiri terlihat tidak terlalu terganggu oleh keterbatasan ini. Ia justru menggunakan kesempatan tersebut untuk menegaskan posisi dominan Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa negara-negara yang tidak mau tunduk pada tarif yang ditetapkan dapat menghadapi risiko dikeluarkan dari akses pasar Amerika Serikat. Dengan kata lain, akses ke pasar domestik Amerika Serikat digunakan sebagai alat tawar-menawar yang diserahkan sepenuhnya pada keputusan Gedung Putih. Negosiasi dengan negara-negara utama, harapan atau ilusi. Meskipun cenderung menghindari pendekatan negosiasi universal, Trump masih melanjutkan pembicaraan perdagangan dengan beberapa mitra utama. Negosiasi dengan Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Eropa masih berlangsung meskipun dengan dinamika yang penuh ketegangan. Selain itu, Trump mengumumkan bahwa ia telah mencapai kerangka kerja perdagangan dengan Inggris, serta kesepakatan sementara dengan Tiongkok untuk menurunkan tarif secara timbal balik guna memperpanjang waktu bagi proses negosiasi lanjutan. Namun, bahkan dalam negosiasi-negosiasi tersebut, pendekatan Trump tidak berubah secara fundamental. Ia tetap bersikap sebagai pihak yang menentukan syarat, sementara negara mitra diposisikan sebagai pihak yang harus menerima atau menolak dalam konteks yang terbatas. Sebagai contoh, Trump menyebut bahwa New Delhi telah menawarkan untuk menurunkan tarif terhadap barang-barang asal Amerika Serikat. Pernyataan ini belum dikonfirmasi oleh pemerintah India, yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara narasi yang dibangun oleh Trump dan realitas diplomatik di lapangan. Trump juga menyebut bahwa ada 4 atau 5 kesepakatan yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa masih banyak kesepakatan lainnya yang akan ditandatangani, namun hingga kini tidak ada rincian konkret mengenai isi maupun cakupan dari kesepakatan-kesepakatan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pengumuman-pengumuman Trump lebih bersifat simbolik untuk kepentingan politik domestik ketimbang sebagai langkah nyata dalam memperbaiki sistem perdagangan internasional. Implikasi global, ketegangan dan ketidakpastian. Langkah Trump ini menambah ketegangan dalam lanskap perdagangan global yang sudah rapuh akibat pandemi, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, serta ketidakpastian geopolitik. Penetapan tarif secara sepihak dapat memicu aksi balasan dari negara-negara mitra dagang, yang pada akhirnya menciptakan siklus perang dagang yang merugikan semua pihak. Ketika negara-negara mulai membalas dengan tarif serupa, maka alur perdagangan global akan terdistorsi, rantai pasokan terganggu, dan harga-harga barang menjadi lebih mahal. Kebijakan tarif Trump juga berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam sistem perdagangan multilateral yang selama ini diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pendekatan unilateral semacam ini melemahkan prinsip transparansi dan kesetaraan yang menjadi dasar dari sistem WTO. Jika semakin banyak negara mengikuti jejak Amerika Serikat, maka dunia akan bergerak menuju sistem perdagangan yang lebih tertutup, penuh persaingan tidak sehat, dan jauh dari stabilitas jangka panjang. Kesimpulan, antara kekuasaan dan keterbatasan. Kebijakan tarif yang diumumkan oleh Trump merefleksikan perpaduan antara ambisi dominasi dan keterbatasan struktural. Di satu sisi, Trump ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi yang berhak menentukan aturan main global. Di sisi lain, keterbatasan administratif dan diplomatik membuat pemerintahannya harus memilih jalan pintas berupa instruksi sepihak ketimbang negosiasi sejati. Dengan menempatkan tarif sebagai alat utama dalam kebijakan perdagangan, Trump berharap dapat mengembalikan dominasi ekonomi Amerika Serikat yang selama ini ia anggap telah terkikis oleh globalisasi. Namun strategi ini membawa risiko besar, tidak hanya bagi hubungan dagang Amerika Serikat dengan negara lain,
tetapi juga bagi kestabilan ekonomi domestik yang harus menanggung kenaikan harga akibat tarif yang dikenakan. Kedepan, dunia akan menyaksikan apakah strategi ini akan menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi Amerika Serikat atau justru menciptakan isolasi ekonomi yang kontraproduktif. Yang pasti, langkah Trump ini kembali menggarisbawahi satu hal. Dalam era ketidakpastian global, arah kebijakan Amerika Serikat tetap menjadi faktor penentu dalam nasib ekonomi dunia.